Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali pada sore hari ini dengan tetap bersemangat karena kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai umat-Nya. Ya, oleh karena itu mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini, buka hati kalian semuanya, kita akan memuji menyembah Tuhan sejauh timur dari barat. Hidup ini ku
Benar ya Tuhan, jadilah padaku seperti apa yang Kau inginkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami mempunyai Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun dan sanggup memulihkan keberadaan daripada umat-Mu. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Dan saat ini ya Tuhan, biarlah pengurapan-Mu turun atas kami dan kami boleh belajar akan firman-Mu. Kami percaya di dalam kuasa firman Tuhan, Engkau akan bukakan ya Tuhan semua yang terselubung dan yang tersembunyi. Sehingga kami tahu apa yang kami harus lakukan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur bahwa firman-Mu sungguh ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada pada sore hari ini, tema daripada khotbah adalah pertobatan sejati membawa pemulihan. Semua manusia tidak ada yang luput daripada dosa dan kesalahan. Respon terhadap kesalahan inilah yang akan membedakan orangnya. Ada orang-orang yang mau mengakui kesalahan. Ada orang-orang yang tahu bahwa dengan kesalahannya itu mereka berdosa. Dan mereka bergegas untuk minta ampun kepada Tuhan atas kesalahan yang telah dilakukannya. Sebaliknya, ada orang yang tidak bersikap demikian. Mereka seperti tidak sadar akan perbuatan dosanya. Hal ini yang membuat perjalanan iman seseorang selalu berliku-liku. Ya, penuh tantangan dan jatuh bangun terus di dalam dosa. Setiap dari kita membutuhkan pemulihan. Berapa banyak dari kita yang jatuh bangun untuk mengatasi masalah dosa, kemudian bertobat, jatuh lagi, bertobat lagi, dan jatuh lagi, dan berjanji lagi. Banyak keterikatan dosa itu terjadi, baik ikatan di dalam pornografi, ikatan alkohol, judi, dan kebiasaan buruk yang lain. Dan tema khotbah pada hari ini, saudara, adalah pertobatan sejati akan membawa pemulihan. Ya, dan saya percaya setiap daripada kita umat Tuhan selalu membutuhkan pengampunan dan selalu membutuhkan untuk dipulihkan hidupnya. Ya. Dan di dalam Mazmur 51 adalah latar belakang dari Daud yang sudah jatuh di dalam dosa. Berapa banyak dari kita anak Tuhan yang jatuh di dalam kesalahan yang sama seperti Daud. Kita teringat akan dosa Daud. Tetapi berapa banyak dari umat Tuhan yang mengingat dan melihat bagaimana cara Daud itu bertobat. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Kisah 13 ayat ke-22b. Siapakah Daud itu di mata Tuhan? Tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Amin. Jadi Daud adalah seseorang yang berkenan di hati Tuhan. Tetapi dia masih bisa jatuh di dalam dosa. Ya, kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya saudara, hati-hati bagi mereka yang kuat, bagi mereka yang merasa ya bahwa dia tidak akan jatuh dalam dosa atau apa saja. Ya, kita lihat ada pepatah juga yang mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat, dia akan jatuh. Oleh karena itu kita nggak boleh sombong, ya. Kita mau selalu rendah hati dan selalu mau berpegang kepada firman Tuhan.
Masalahnya banyak anak Tuhan yang jatuh dalam dosa. Keterikatan akan dosa akan membuat mereka tidak bisa bangun lagi. Ya, karena setan berbicara dan mengatakan, kamu sudah jatuh, kamu sudah bangkrut, ya, masalahmu sudah terlalu rusak, masalahmu sudah terlalu busuk dan engkau tidak dapat bangun lagi. Itulah yang dikatakan oleh si jahat. Tetapi Tuhan kita mengajarkan bagaimana kita bisa bangun kembali dan bangkit dari keterpurukan. Bahkan diampuni dosa-dosa kita. Kalau kita mohon ampun dan mau bertobat. Pertobatan adalah jalan Tuhan untuk merestorasi hidup kita. Ya, jadi betapa pentingnya pertobatan itu. Daud seorang yang cinta Tuhan, melayani Tuhan bertahun-tahun. Ya, sejak dia dari kecil dia sudah mengenal siapa Tuhannya. Mari kita lihat awal dari Daud jatuh dalam dosa. 2 Samuel 11 ayat yang kedua sampai keempat. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Setelah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Di sini kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kesalahan Daud yang pertama, yaitu tetap melihat. Bukannya dia pergi, bahkan malah dia tinggal tetap untuk melihat terus. Dan disinilah Daud jatuh dalam godaan. Batsheba adalah istri dari Uria, seorang perwira yang setia. Dia adalah bodyguard daripada Raja Daud. Ya, dan di sini kita bisa melihat bahwa dosa adalah racun yang dilapisi luarnya dengan gula. Semuanya terlihat begitu manis. Akibatnya banyak orang terperangkap. Daud tidak memikirkan akan hal itu. Akibat perbuatannya dan dosa yang menyertainya membawa dia pada masalah dan bertubi-tubi kekecewaan. Bahkan Daud menjadi seorang pembunuh. Akibat perbuatan Daud, suami Batsheba Uria dibunuh untuk menutupi kesalahannya. Kita lihat akibat daripada dosa. Bukan akibatnya untuk diri sendiri, tetapi juga melibatkan keluarga. Semuanya menjadi berantakan. Akibat daripada dosa itu senantiasa akan mengikuti kemanapun orang yang berbuat dosa itu pergi. Jadi sifat dosa itu adalah mengikat dan tinggal lama di dalam kehidupan orang tersebut. Juga kita harus membayar mahal akibat daripada dosa. Dari satu dosa merambat kepada dosa yang lain. Dosa ini mengakibatkan berbuah dan beranak cucu turun-temurun. Dan banyak orang yang tidak mengerti dan tidak mengetahuinya. Ya, jadi kita berpikiran bahwa dosa itu sesuatu yang sepele dan bisa dikompromi. Dalam pikiran kita, kita sudah berbuat dosa. Ya, mudah untuk mendapatkan jalan keluarnya menurut pikiran kita. Tetapi karena perbuatan dosa, akhirnya orang itu lebih jauh masuk di dalam perangkap. Dalam masalah Daud ini, Tuhan kirimkan Nabi Nathan. Daud sudah masuk di dalam perangkap dosa. Dia merasa bersalah dan bersembunyi di dalam kesalahannya dan tidak tahu harus berbuat apa, bertindak apa. Ya, saat Daud merancangkan niat jahatnya, ia bukan dalam kondisi yang terdesak, tetapi ia tengah berada di dalam keadaan yang memiliki segala-galanya. Ya,
Tetapi musuh terbesarnya adalah yang membuat Daud itu lemah akibat daripada dosanya. Dosa mampu menyusup dan menembus sampai ke dalam jiwa Daud, hingga membutakan mata hatinya. Natan adalah seorang nabi yang Tuhan kirimkan. Dia harus berbicara kepada Raja Daud, dan dia mengambil suatu resiko. Dan Natan datang dengan sebuah cerita. Mari kita lihat di dalam 2 Samuel 12 ayat yang pertama sampai ke-4. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu." Dan kita melihat, ya, apa jawaban Daud kepada Natan? Kita lihat di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-5 dan ke-6. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Saudara tahu, itulah jawaban daripada Daud. Ya, dia marah melihat perbuatan apa yang Natan ceritakan kepadanya. Kemudian jawab Natan, "Engkaulah orang itu." Jadi, Natan yang sudah membongkar dosa Daud. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Anda bisa lanjutkan sendiri membacanya sampai pada ayat yang ke-14. Ya, dan di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan intervensi di dalam perbuatan Daud yang jatuh dalam dosa. Ya, karena betapa kasih Tuhan kepadanya, dikirimkanlah Nabi Natan kepadanya. Dan kemudian Batseba mengandung, dan anak yang dikandungnya itu mati atau meninggal. Ya, kalau kita menyadari, kita sesungguhnya di dalam hidup ini, kita membutuhkan Natan. Tidak peduli dimanapun, situasi apapun, dan setinggi apapun pangkat saudara, karier saudara. Kalau kita dengan rendah hati kita mau datang kepada Tuhan, kita membutuhkan seseorang seperti Natan di dalam hidup kita. Dan tidak banyak orang yang dipakai seperti Natan. Orang itu harus berani untuk menegur, untuk membukakan kesalahan, dan membimbing kepada jalan yang benar. Ya, saya bersyukur, saudara, karena di dalam kehidupan saya banyak mempunyai teman sesama hamba Tuhan yang lebih senior daripada saya, dan selalu memberikan nasihat, bimbingan, dan menunjukkan jalan apa yang terbaik. Ya, dan demikian juga di tengah keluarga. Ada senantiasa teguran yang membangun, kritikan yang membangun. Oleh karena itu, kalau saudara ada seseorang yang memperingatkan, ada seorang yang mengingatkan, ada seseorang yang menegur, bersyukurlah dan jangan marah. Tetapi kebanyakannya daripada kita yang ditegur, kita tidak bisa terima. Ya, lebih suka kita membicarakan kesalahan orang lain daripada kita mau untuk menerima teguran. Ya, hari ini banyak sekali orang yang terikat akan dosa dan terperangkap oleh dosanya, yang membutuhkan pemulihan,
yang membutuhkan kelepasan. Sedemikian rupa karena kita sangat-sangat membutuhkan kelepasan dari dosa. Kunci daripada kita untuk mendapatkan pemulihan hanya melalui pertobatan. Ya, apa itu pertobatan? Mari kita lihat di dalam Matius 3 ayat pertama dan kedua. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Ya saudara, sejak dahulu kala zaman Yohanes Pembaptis, sudah dikatakan, bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Mengapa sampai ada kata-kata bertobatlah? Kita bisa pikirkan, berarti dosa itu sudah menyelinap dan sudah terjadi dan banyak dosa yang telah diperbuat. Ya, mari kita lihat di dalam Matius 4 ayat ke-17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Yesus sendiri mengatakan, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Dan mereka itu menganggap begitu remeh saudara. Masalah dosa begitu remeh dan tidak senantiasa itu mau membukakan hati dan pikirannya untuk kita berbalik dari dosa kita. Kita lanjut di dalam Kisah 3 ayat yang ke-19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Ya, sadarlah dan bertobatlah supaya dosa dihapuskan. Ya saudara, jadi bertobat dan berbalik merupakan satu pertobatan, saudara. Dan kita tahu, pertobatan bukanlah suatu pilihan, melainkan suatu perintah. Pertobatan adalah berbalik dari gelap menghadap terang. Berbalik dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Misalnya, kalau kita menyadari bahwa jalan kita atau perbuatan kita itu sudah salah. Ya, dan kita tahu bahwa itu adalah dosa. Dan itu sudah menyentuh di dalam hati kita, pikiran dan roh kita. Marilah kita seharusnya berbalik arah. Ya, ganti arah. Ya, dan bertobat ada penyesalan. Ya, kalau orang mengatakan bertobat tapi tidak pernah menyesal ya saudara, sama aja bohong. Ya, pertobatan harus dibuktikan dengan adanya satu penyesalan dan tidak berbuat lagi. Pertobatan bukan cuma mengatakan sorry, ya. Kita lihat saudara, bagaimana pertobatan Firaun yang berulang-ulang tetapi selalu diulangi lagi. Itu bukanlah pertobatan yang sejati. Ada seorang yang bernama J.I. Parker mengatakan, pertobatan seperti apa yang kita tahu, pada dasarnya bukan cuma mengeluh dan menyesal, tetapi betul-betul berbalik, bertobat dan berubahlah. Pertobatan bukan cuma satu kali dilakukan, kadang tanpa kita sadari, mengaku sebagai seorang anak Tuhan, baik pria maupun wanita, merasa sudah menjadi orang Kristen, tetapi kalau tidak menjaga lidahnya dan perkataannya terlalu tajam, gosip dilemparkan, dilancarkan di setiap waktu dan tidak pernah merasakan bahwa itu adalah satu dosa. Kegemarannya hanya menjatuhkan orang lain, kegemarannya hanya suka untuk menjatuhkan hamba-hamba Tuhan, ya. Jadi itu semuanya akan mengakibatkan lumpuhnya suatu hubungan. Ya, membuat kelumpuhan di dalam satu hubungan. Karena kita sudah menggosipkan orang lain. Baik di dalam keluarga, juga di masyarakat. Banyak orang muda di luar rumah begitu baik, begitu manis tutur katanya. Tetapi di dalam rumah terlalu kasar, baik sikapnya dan perilakunya kepada orang tuanya. Dan juga banyak anak-anak Tuhan sangat meremehkan, suka menggerutu, marah, high temper, emosi, ya, tidak disadari bahwa semuanya itu mengakibatkan dosa. Ya. Dan banyak sekali anak-anak Tuhan
jatuh bangun di dalam dosa. Mari kita lihat di dalam Mazmur 51. Ada 5 hal tentang pertobatan. Yang pertama, libatkan Tuhan di dalam masalah kita. Yang kedua, bertanggung jawablah akan perbuatan yang sudah dilakukan dan jangan menyalahkan orang lain. Yang ketiga, terimalah pengampunan dari Tuhan. Yang keempat, terimalah akibat perbuatan dosa yang sudah dilakukan. Dan yang kelima, mohonlah agar Tuhan mengubah hati dan pikiran kita. Ya. Jadi, dari pertobatan yang sejati akan membuahkan pemulihan. Mari kita lihat di dalam Mazmur 51 ayat yang ketiga. Kasihinilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Dia begitu takut kepada Tuhan. Seolah-olah mata Tuhan itu selalu tertuju kepadanya dengan segala perbuatan dosanya. Ya. Oleh karena itu, kalau kita sudah pernah jatuh di dalam dosa, jangan lari daripada Tuhan. Ya. Tindakan pertama kita, harus kita datang kepada Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat doa Daud waktu dia berbuat salah. Kasihanilah aku ya Tuhan. Ya, hapuskanlah pelanggaranku. Daud yakin bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya. Sebab Tuhan adalah satu pribadi yang maha pengasih terhadap umatnya. Seringkali kita berlagak seolah-olah dapat menyembunyikan dosa dari Allah yang maha mengetahui akan segalanya. Ketahuilah bahwa dosa tidak akan tersembunyi di hadapan Allah. Karena dia maha tahu. Kita lihat di dalam Mazmur 51 ayat yang keempat dan kelima. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Di sini kita bisa melihat bagaimana apa yang Daud katakan keluar itu dari lubuk hati Daud yang paling dalam. Bersihkanlah, tahirkanlah. Ya, Daud begitu takut kepada Tuhan. Ya, Daud tidak menyalahkan orang lain. Dia juga tidak menyalahkan Batsheba. Ya, mari kita mengoreksi diri pada sore hari ini. Banyak sekali orang yang berbuat dosa dan selalu menyalahkan orang lain. Gemar untuk mencari kambing hitam. Karena apa? Karena merasa dirinya lebih dari orang yang digosipkan itu. Tetapi tidak sadar bahwa mata Tuhan melihat dan mendengar setiap perkataan yang dikeluarkan. Dan satu hari kata-kata yang diucapkan itu akan menjadi bumerang di dalam hidupnya sendiri. Ya, camkanlah akan hal ini. Karena banyak sekali orang yang menganggap bahwa gosip itu bukan dosa. Ya saudara, gosip itu adalah menjatuhkan orang lain dan merasa dirinya yang lebih daripada orang tersebut. Ya, Daud tahu pelanggarannya dan dia tahu akan dosanya. Contohnya, seringkali kehidupan suami istri selalu saling menyalahkan satu dengan yang lain. Mengapa demikian? Karena dari mereka berdua tidak ada satupun yang mau disalahkan. Jadi selalu jatuh bangun terus di dalam dosa. Tidak pernah terselesaikan. Sampai kita berani mengakuinya dengan penuh kerendahan hati. Berani bertanggung jawab atas dosa dan kesalahan yang sudah diperbuat. Kita lihat di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jelas saudara apa yang dikatakan Daud. Semoga saudara dan saya mempunyai hati yang seperti Daud. Apabila kita jatuh di dalam kesalahan dan dosa, kita mau datang segera kepada Tuhan. Dan jangan pura-pura tidak tahu.
Ya, kita mau selesaikan dan mohon ampun kepada Tuhan. Daud menunjukkan betapa menakutkan untuk melukai hati Allah. Pertobatan akan membawa anugerah daripada Tuhan untuk turun di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, jadi dosa itu serius sekali. Daud sadar bahwa dia sudah menyakiti hati Allah yang mengasihinya. Ya, Daud tahu kalau dia itu dikasihi oleh Tuhan. Dan dia sangat menyesal akan apa yang sudah dia perbuat. Ada pengakuan seorang suami yang melihat istrinya tidak dapat stop, tidak dapat berhenti menangis selama berbulan-bulan karena mendapatkan suaminya sudah menyeleweng, ya saudara. Akibat penyelewengan itu, kehancuran keluarga akan terjadi. Dan sangat meninggalkan trauma yang tidak mudah hilang dan membekas hingga bertahun-tahun. Ya, banyak orang meremehkan dosa dan bahkan berpikir bahwa itu hanya berurusan dengan orang lain. Ya, tidak memikirkan bahwa dosa yang sudah kita perbuat, ya, itu berurusan dengan Tuhan. Saudara, mungkin kita menyadari atau kita tidak menyadari bahwa gosip itu sudah biasa. Semua orang bisa melakukannya. Di mana-mana mereka mengatai atau mengatakan untuk keadaan orang lain. Tetapi mata Tuhan melihat dan tertuju, ya, kepada setiap kita. Oleh karena itu berhati-hatilah, jangan kita menjatuhkan nama baik orang lain, ya, karena itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi tanpa sadar dosa itu melawan Tuhan yang kudus. Dosa itu menyakiti hati Tuhan yang sudah mati bagi saudara dan saya. Ya, kalau kita sadar bahwa dosa itu sangat serius, bertindaklah untuk segera bertobat. Kalau kita meremehkan dosa kita dan selalu menyalahkan orang lain, engkau tidak pernah berubah. Ya, tidak akan bisa berubah kalau selalu orang lain yang berbuat dosa. Kitanya bersih, kita tidak pernah berbuat dosa. Ya, kita lihat di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Di sini kita bisa melihat apa yang dikatakan Daud. Ya, dalam kesalahan aku diperanakan. Artinya, dengan kata lain, Daud mengakui bahwa sejak bayi dia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Ia mengambil tanggung jawab penuh atas sifatnya yang berdosa. Ya, pertanyaan saya, siapa yang sebagai orang tua di sini misalnya mengajarkan kepada anaknya di sekolah untuk cheating, untuk lying. Jadi anaknya diajari, ya, untuk berbuat curang dan berbohong. Ya saudara, tentunya tidak ada. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Daud. Dia sadar bahwa itu adalah perbuatannya, kecenderungannya untuk dia jatuh dalam dosa. Kalau seseorang itu begitu peka untuk jangan sampai jatuh di dalam dosa, dia akan selalu berhati-hati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, milikilah firman Tuhan di dalam hidupmu. Bacalah firman Tuhan. Ya, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Hayati firman Tuhan. Karena disitulah yang akan memagari hidup kita untuk kita tidak jatuh di dalam dosa. Tetapi kalau kecenderungan kita untuk kita tidak mau mendengar apa yang perintah Tuhan katakan, tetapi kita lebih condong kepada kedagingan kita untuk kenikmatan duniawi, untuk lebih mendengarkan berita-berita saudara yang lebih menyenangkan daging kita. Maka pada waktu badai datang melanda, kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Oleh karena itu, rugi kita sebagai anak Tuhan, tetapi yang tidak pernah membaca firman Tuhan.
lebih tahu akan pengetahuan dunia, lebih tahu akan keadaan glamor para artis, lebih tahu akan semua drama-drama yang ada di televisi. Ya, tetapi cerita daripada kelahiran Tuhan Yesus tidak pernah tahu dan tidak pernah mengerti. Sebagai anak Tuhan kita tahu bahwa keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini. Kecuali hanya di dalam nama Yesus. Kenapa kita tidak mencari Yesus? Kenapa kita cari hal-hal yang memuaskan kedagingan kita? Semua apa yang kita tonton di dalam kedagingan, memuaskan kedagingan kita, semuanya itu kosong dan palsu. Tidak ada satupun yang menjanjikan bahwa apa yang saudara tonton dengan segala kenikmatan daging itu akan membawa kita untuk masuk ke surga. Apakah kita menyadari akan hal itu? Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih sore hari ini mendengar hal ini, mari kita berbalik. Berbaliklah dari jalan kita yang menuju kepada kegelapan. Ada pengalaman seorang bapak yang mengatakan, akibat daripada dosa, maka saya akan kehilangan keluarga, anak-anak tidak akan menghargai saya lagi, istri saya akan mengalami luka yang mendalam, memakan waktu yang sangat lama untuk dapat sembuh, lost trust, artinya sudah tidak ada kepercayaan lagi. Ya, pekerjaan akan hancur, kehilangan pekerjaan itu sudah pasti, dan kehilangan sukacita dan keamanan di tengah keselamatan di tengah keluarga. Saudara, kalau kita tidak mau kehilangan sukacita surgawi, kalau kita tidak mau kehilangan sukacita daripada Tuhan, maka kesenangan dunia tidak akan menyeret kita lagi. Karena kita begitu puas, kita bersekutu dengan Tuhan, kita begitu merasakan kebahagiaan tersendiri. Jadi kesenangan dunia, kepalsuan dunia itu tidak ada. Dan ini merupakan satu testing, saudara, di dalam kedagingan kita. Kalau kita masih tertarik akan hal-hal duniawi, kalau kita masih terpikat oleh berita-berita sensasi, akuilah di dalam dirimu, di mana Anda berjalan. Engkau mencari keselamatan atau engkau memuaskan dagingmu. Ya, di sini saudara. Ya. Kalau hubungan suami istri ada sukacita daripada Tuhan. Di tengah-tengah mereka itu senantiasa firman Tuhan bekerja dan beracara. Maka godaan dunia tidak akan menyeret di tengah keluarga tersebut. Karena sukacita dari Tuhan adalah warisan dari Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang melekat kepadanya. Oleh karena itu, suami istri harus banyak belajar, mempertahankan, memelihara warisan daripada Allah. Dan keluarganya akan memuliakan Tuhan. Kita lanjut di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-8 sampai ke-15. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisyop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah batinku tahir, ya Allah, dan perbaharulilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Ya saudara, jadi perjalanan pertobatan dari orang yang berbuat dosa, dan dia menyadari akan perbuatannya yang salah, datang kepada Tuhan dan mohon ampun,
Ya, perjalanan itu merupakan satu kesaksian yang luar biasa dan akan menjadi berkat bagi orang lain yang mendengarkan kesaksiannya. Seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Dia mengaku semua dosanya dan ini menjadi contoh bagi kita umat Tuhan. Daud merasakan betapa penderitaan yang begitu mendalam ketika ia berusaha untuk menutupi dosanya. Semakin ia berusaha lari, batin dan rohnya terasa semakin menekan. Ia merasakan tangan Tuhan yang menekan tulang-tulangnya. Wajah Allah yang murka itu tertuju kepada dia, menatap matanya untuk memperlihatkan apa yang sudah engkau perbuat. Dan ia merasa dibuang dari hadapan Allah. Itulah penderitaan orang yang berdosa ketika terpisah dari Allah dan persekutuannya dengan Roh Kudus. Ya, jadi melalui perbuatan dosa, hubungan kita akan terpisah dengan Tuhan dan Roh Kudus. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita membaca dan mempelajari firman Tuhan. Karena itulah yang akan membawa saudara dan saya pada keselamatan sejati. Bacalah firman Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan. Oleh karena itu, apa yang tadi Daud katakan pada ayat yang ke-13. Jangan membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud begitu takut kalau dia kehilangan roh Tuhan yang ada pada dirinya. Daud begitu takut ya kalau sampai Tuhan tidak mau lagi bersekutu dengannya. Ingatlah bahwa dosa selalu membawa kecemasan dan kegelisahan di dalam hidup kita. Namun pengakuan yang jujur di hadapan Allah membawa kelegaan dan pemulihan. Proses pemulihan dimulai dari satu permohonan kepada Tuhan dengan pengakuan dosanya. Juga Daud ingin supaya pengalamannya mengalami pengampunan Allah dan pemulihan daripada Allah akan menjadi satu kesaksian bagi orang lain yang juga jatuh di dalam dosa. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kalaupun kita terpeleset atau kita jatuh di dalam dosa, kita harus ingat bahwa ada tangan Tuhan yang selalu terbuka untuk memberikan pengampunan dan pemulihan bagi kita yang mau bertobat. Ya, kita perlu menyadari bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak kebal terhadap dosa. Dalam proses pengudusan yang terus berlangsung seumur hidup, ya, kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Sudahkah kita sungguh-sungguh menyesali dan mohon ampun dosa-dosa yang sudah kita perbuat itu di hadapan Tuhan? Amin. Ada seorang yang bernama Ron Browski. Adalah seorang penjahat, bandit kelas tinggi di satu kota di Amerika. Pada waktu dia berumur 8 tahun, dia mau membunuh ibunya dengan hammer. Ya, dengan palu. Dia adalah orang nomor 2 dari kepala bandit. Ya. Suatu hari dia diperintahkan untuk membunuh kepala penjahat dari geng yang lain. Satu hari dia pergi ke pemakaman dan bertemu dengan bos dari geng yang lain. Segera dia tembak dari belakang. Orangnya jatuh tersungkur dan dia dekati orang yang dia tembak itu. Dia balikkan badannya dan dia mau tembak lagi. Tetapi orang itu memohon ampun kepadanya agar dia jangan ditembak. Ya. Jadi pada waktu dia tarik pelatuk dari pistolnya itu, ternyata di dalamnya tidak ada pelurunya. Langsung dia lari dan pergi dari tempat itu. Segera dia lari pergi ke negara yang lain, yaitu dia tinggal di Kanada bersama dengan pacarnya dan menikah di sana. Mereka tinggal di satu pemukiman di mana ada sebuah pabrik di mana semua pegawainya itu hampir anak-anak Tuhan.
Ya, mereka semua beribadah, mereka semua selalu menyanyikan puji-pujian, penyembahan. Ya, jadi di situ dia melihat satu keanehan. Ada damai sejahtera di tengah pabrik tersebut, ada sukacita bersama-sama. Akhirnya, karena ada sekelompok daripada orang-orang yang bekerja di pabrik tersebut, bandit ini terseret dan dia mulai mendengar berita-berita keselamatan. Ya, akhirnya dia bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dia aktif di gereja, dia mulai melayani Tuhan di situ. Ya, tetapi ada satu yang sangat merisaukan hatinya, bahwa setiap hari dia tidak tenang karena dia teringat akan dosa masa lalunya. Dia merasa selalu sebagai orang terdakwa, sebagai seorang terdakwa. Dan di dalam hatinya selalu berkata, aku harus segera kembali ke Amerika. Aku harus segera kembali untuk menyelesaikan dosaku. Dan dia tahu apa resikonya kalau dia kembali ke Amerika. Ya, karena dia adalah bekas seorang pembunuh. Ya, pasti dia dipenjara dan dia harus bayar harganya. Dia pamit kepada keluarganya dan keluarganya juga mengerti. Dengan doa mengiringinya, dia berangkat kembali ke Amerika. Saat tiba di Amerika, dia pergi ke pengadilan. Dia bertemu dengan seorang lawyer yang bernama Lee Strobel. Dia adalah seorang ateis. Lawyer ini terkejut karena mendengar berita orang ini mau datang hanya untuk menyerahkan dirinya dan untuk mau dihukum karena dosa-dosa masa lampaunya. Dia tidak menyembunyikan kesalahannya, tetapi dia justru mengakui kesalahannya. Ya. Dan lawyer ini sangat terkejut dan mengatakan, orang lain menutupi kesalahannya, tetapi kamu datang ke sini, malah engkau mau menerima hukuman akan kesalahan masa lampaumu. Saudara, Ron ini menyerahkan dirinya dan mengakui kesalahannya. Dia berkata di depan hakim bahwa dia sudah bersalah dan mengakui kesalahannya dan tidak perlu diampuni. Dia katakan, karena Tuhan sudah datang dalam hidupnya dan sudah mengubah hidupnya. Dan apa yang sudah aku perbuat itu adalah satu dosa. Ya. Dan lawyer yang ateis itu berkata kepada wartawan, bagaimana bekas daripada gangster atau bandit ini bisa berubah akan dirinya kalau bukan Tuhan yang mengubahnya? Coba bayangkan, Ron adalah bekas penjahat ini, tidak ada yang mencarinya. Tidak ada yang membongkar-bongkar masalahnya. Tetapi dia terbang sendiri dari Kanada balik ke Amerika untuk menyerahkan dirinya. Dan apa yang dia lakukan, saudara? Dia mengalami damai sejahtera di dalam hatinya. Dan dia katakan, hidupku bebas sekarang. Ya, karena segala tuduhan-tuduhan yang membayangi aku setiap hari, setiap malam. Itu yang membuat aku tidak ada damai sejahtera. Dan selalu resah hidupku. Kemudian apa kata hakimnya? Berdasarkan perbuatanmu, kamu adalah pembunuh berdarah dingin. Aku menghukum engkau 20 tahun. Tetapi setelah aku pelajari persoalanmu, aku tahu bahwa hidupmu dan engkau sudah berubah. Maka aku putuskan saat ini, kembalilah kepada keluargamu. Pulanglah. Pulanglah. Keluargamu sudah menunggumu. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya percaya bahwa Tuhan Yesus intervenes di dalam segala kesalahan yang sudah kita perbuat dan kita mau mengakuinya dan kita mau bertobat. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga yang menjamah hati daripada hakim tersebut. Sehingga memberikan kebebasan kepada Ron. Saudara, pada waktu lawyer Lee yang ateis itu bertemu dengan Ron, ya,
Ron berkata, lihat apa yang diperbuat oleh hakim itu kepada diriku. Semua karena Tuhan ada dan hidup. Akhirnya lawyer yang ateis ini datang dan menyerahkan hidupnya juga kepada Tuhan. Dengan hati yang hancur, lawyer ini mengakui bahwa ada Tuhan di atas segala-galanya di muka bumi ini. Seperti apa yang kita baca tadi di dalam Mazmur 51, Daud mengatakan bahwa dia sudah berdosa dan dia bertobat. Dan biarlah sejarah daripada perjalanan Daud itu dia mau saksikan kepada orang lain yang juga pernah jatuh di dalam dosa. Ya saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Jangan lupakan itu. Oleh karena itu berhati-hatilah di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ya, jangan meremehkan dosa dan jangan menyepelekan, itu cuma masalah kecil. Semuanya itu akan tercatat di dalam kitab kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pertobatan adalah berani menanggung kesalahan dan mentaati perintah Tuhan. Itulah hidup yang baru dan dengan hati yang baru. Kalau hati kita diperbaharui, hati kita ada sukacita surgawi dan sukacita itu akan melakukan apa yang benar. Tidak ada jalan pintas untuk mendapatkan pemulihan hidup. Ya, harus berani menghadapi proses hidup bersama Tuhan. Firman Tuhan menyatakan, anak Tuhan kalau jatuh tetapi dia tidak pernah tergeletak. Haleluya. Jadi, kalau Tuhan itu berkata kepada kita untuk bertobat, Tuhan menunggu ya kita kembali kepadanya. Berapa banyak dari kita anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan ya dan akan mengambil satu keputusan untuk bertobat atau tidak berani melangkah untuk bertobat. Mohonlah kepada Tuhan agar kita diberi kekuatan untuk mampu mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Hari ini adalah hari yang terpenting karena pertobatan itu adalah penting sekali. Tuhan akan beracara. Kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Ya, di mana Tuhan akan menghancurkan, sadar atau tidak sadar, bahwa banyak daripada kita yang memiliki idola-idola yang ada di dalam kehidupan kita. Masing-masing mempunyai idola sendiri-sendiri. Dan itu yang menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Ada proses pemurnian di dalam kita mengiring Tuhan. Semoga firman Tuhan yang ditaburkan hari ini membukakan mata hati kita untuk mengambil satu keputusan berbalik dari kehidupan yang lama menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Yesus. Mari kita baca di dalam Roma 12 ayat yang pertama dan yang kedua yang menjadi ayat emas bagi kita semuanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, meteraikanlah ayat dalam Roma 12:1 dan 2 ini. Itu adalah panggilan untuk saudara dan saya, karena kita adalah umat yang dikasihinya. Saya akan berdoa apabila Anda mendengarkan firman Tuhan saat ini dan engkau masih di dalam ikatan dosa. Berkali-kali engkau mau melepaskan dirimu daripada dosa itu tetapi engkau tidak mampu. Percayalah, kalau engkau mau membuka hatimu, engkau mengakui segala salah dosamu, maka Tuhan akan intervensi, Tuhan akan campur tangan. Karena firman Tuhan juga mengatakan,
tawanan dari orang kuat pun dapat dilepaskan. Ya, sebelum saya berdoa bagi Anda, mari kita akan menyembah bersama-sama. Katakan kepada Tuhan, ku berikan hatiku. Ya, aku rindu Tuhan. Aku rindu untuk berbicara kepadamu. Mari Bapak Ibu, siapkan hatimu. Buka hati, biarlah lagu ini menjadi doa bagi kita semua. Saudara, bahwa engkau rindu datang kepadanya dengan segala apapun beban yang engkau miliki, dengan segala dosa apa yang pernah diperbuat. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyerah total di hadapannya. Seluruh hidup apa yang pernah di masa yang lampau, ya, kita mau berikan kepada Tuhan. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang yang berseru dan menyerah kepadanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau dengar penyembahan kami. Engkau dengar ya Tuhan setiap cerita anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terlebih mereka yang mau Tuhan dan rindu untuk jamaat-Mu. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Amin, amin. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalan-Mu Tuhan. Nyatakan jalanmu. Benar Bapa dalam surga, di dalam hidup kami, nyatakanlah kuasa-Mu, tunjukkanlah jalan-Mu. Terlebih bagi kami, setiap pendengar daripada firman Tuhan pada sore hari ini. Sungguh kami berterima kasih Tuhan, atas firman yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami percaya
Dimanapun umatmu berada, mereka akan terjamah. Dan hatinya pun terketuk ya Tuhan. Untuk mengambil satu keputusan. Berbalik daripada kehidupan manusia yang lama. Untuk menjadi manusia yang baru di dalam Engkau. Untuk berbalik daripada kehidupan yang tidak benar. Dan menuju kepada kebenaran yang Engkau ajarkan. Terima kasih Tuhan. Banyak daripada kami yang selalu membutuhkan pengampunan ya Bapa. Banyak di tengah-tengah umat-Mu yang membutuhkan pemulihan di dalam hidupnya. Dan biarlah kuasa Roh Kudus itu menjamah. Menjamah dan menjamah setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Yang saat ini berdoa bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Karena kami percaya di dalam pertobatan yang sejati akan terjadi pemulihan. Dan kami tahu bahwa Engkau mendengar doa kami. Engkau mendengar doa umat-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Penyayang. Dan firman-Mu mengatakan walaupun dosamu semerah kirmisi, Tuhan sanggup membuat putih seperti salju. Terima kasih Tuhan untuk teguran-Mu. Terima kasih Bapa. Bahwa kami percaya Tuhan ada dan Tuhan sanggup memulihkan keberadaan umat-Nya. Maka hidup kami akan mengalami satu pembaharuan. Hidup kami akan mengalami satu pemulihan. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan mengalami lawatan daripada Tuhan Yesus. Mengatakan amin, amin, amin.